Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Dwi Lingga Putra Kurnia dengan nomor NPM 202122156. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 3 mata kuliah belajar dan pembelajaran. Kelompok 3 di sini akan menyampaikan materi tentang teori belajar kognitif. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan untuk pemateri pertama untuk menyampaikan materi. Perkenalkan, nama saya Nidaan Fitria Ramadlani dengan NPM 202122501. Di sini saya akan memaparkan penjelasan mengenai pengertian teori belajar kognitif. Secara bahasa, kognitif berasal dari bahasa Latin yaitu cogitare yang artinya berpikir. Teori belajar kognitif adalah teori yang dipakai untuk menjabarkan proses mental dan bagaimana seseorang atau siswa itu bisa terpengaruhi oleh faktor internal maupun faktor eksternal untuk menghasilkan pembelajaran dalam dirinya sendiri. Kemudian mengolahnya menjadi pengetahuan baru berdasarkan apa yang telah dipelajarinya di masa lalu. Maksudnya, teori ini menyatakan bahwa siswa pada saat pembelajaran dilaksanakan memiliki keterampilan, pengetahuan, ingatan, dan informasi yang telah dipelajarinya di masa lalu. Kemudian, saat mempelajari sesuatu yang baru, siswa akan memproses dan membangun pemahaman mereka sendiri mengenai suatu topik berdasarkan pengalaman dan pengetahuan masa lalu mereka. Menurut Khadijah pada tahun 2014, dalam perspektif kognitif, belajar adalah perubahan dalam struktur mental seseorang yang memberikan kapasitas untuk menunjukkan perubahan perilaku. Struktur mental ini meliputi pengetahuan, keyakinan, keterampilan, harapan, dan mekanisme lain dalam kepala pembelajar. Fokus teori kognitif ini adalah potensi untuk berperilaku dan bukan pada pelakunya sendiri. Sedangkan menurut Gradler dalam UNO pada tahun 2006 menyatakan bahwa teori belajar kognitif merupakan suatu teori belajar yang telah mementingkan proses belajar daripada hasil belajar itu sendiri. Mungkin cukup sekian dari pemaparan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Meita, NPM 202122126. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif itu menjelaskan belajar dengan memfokuskan pada perubahan proses mental dan struktur yang terjadi sebagai hasil dari upaya untuk memahami dunia. Teori belajar kognitif yang digunakan untuk menjelaskan tugas-tugas yang sederhana seperti mengingat nomor telepon dan kompleks, seperti pemecahan masalah yang tidak jelas, dan lainnya. Teori belajar kognitif didasarkan pada 4 prinsip dasar. Yang pertama yaitu ada pembelajar aktif dalam upaya untuk memahami pengalaman. Apakah siswa aktif? Teori belajar kognitif itu didasarkan pada keyakinan bahwa peserta didik aktif dalam upaya untuk memahami bagaimana dunia bekerja. Kepercayaan ini konsisten dengan Piaget dan Vygotsky tentang pemandangan pengembangan belajar. Pembelajar melakukan lebih dari sekedar menanggapi. Mereka mencari informasi yang membantu mereka dari jawaban suatu pertanyaan. Mereka memodifikasi pemahaman mereka berdasarkan pengetahuan baru dan perubahan sikap mereka dalam menanggapi peningkatan pemahaman. Teori belajar kognitif pandangan manusia sebagai agen goal-directed yang aktif mencari informasi. Yang kedua yaitu ada pemahaman bahwa belajar mengembangkan tergantung pada apa yang telah mereka ketahui. Siswa memahami tergantung pada apa yang dia tahu dalam usaha mereka untuk memahami bagaimana di dunia bekerja. Peserta didik menafsirkan pengalaman baru berdasarkan apa yang mereka sudah tahu dan percayai. Yang ketiga yaitu ada belajar membangun pemahaman daripada catatan. Membangun pembelajar memahami dari rekaman pelajar tidak berperilaku seperti tape recorder. Merekam dalam ingatan mereka dalam bentuk di mana itu disajikan segalanya.
guru mengatakan kepada mereka atau apa yang mereka baca. Sebaliknya, mereka menggunakan apa yang telah mereka ketahui untuk membangun pemahaman tentang apa yang mereka dengar atau membaca yang masuk akal bagi mereka. Yang keempat yaitu ada belajar adalah perubahan dalam struktur mental seseorang. Definisi pembelajar dari perspektif kognitif yaitu belajar adalah perubahan dalam struktur mental seseorang yang atas kapasitas untuk menunjukkan perilaku yang berbeda. Nah, mungkin itu yang bisa saya jelaskan mengenai prinsip-prinsip dasar teori kognitif. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friskani Fitria Ramadanti dengan NPM 2021222142. Di sini saya akan menyebutkan mengenai prinsip dasar umum teori belajar kognitif. Yang pertama adalah lebih mementingkan proses belajar daripada hasil. Yang kedua disebut sebagai model perseptual. Yang ketiga, tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Yang keempat, belajar merupakan perubahan persepsi dan pemahaman yang tidak selalu dapat terlihat sebagai tingkah laku yang nampak. Yang kelima, belajar merupakan suatu proses internal yang mencakup ingatan, retensi, pengolahan informasi, emosi, dan aspek-aspek kejiwaan lainnya. Yang keenam, belajar merupakan aktivitas yang melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Yang ketujuh, dalam praktek pembelajaran, teori ini tampak pada tahap-tahap perkembangan oleh J. Piaget, Advanced Organizer oleh Ausubel, pemahaman konsep oleh Brunner, hierarki belajar oleh Gagne, dan web teaching oleh Norman. Yang kedelapan, dalam kegiatan pembelajaran, keterlibatan siswa aktif amat sangat dipentingkan. Yang kesembilan, materi pelajaran disusun dengan pola dari sederhana hingga kompleks. Yang kesepuluh, perbedaan individu siswa perlu diperhatikan karena sangat memengaruhi keberhasilan siswa belajar. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya Lauran Mutiara Putri Mandiri dengan NPM 2021222148. Teori menurut para ahli kognitif. Teori kognitif mulai berkembang pada abad 20-an. Secara sederhana, teori ini menggambarkan bahwa belajar adalah aktivitas internal yang terdiri dari beberapa proses, seperti memahami, mengingat, mengelola informasi, pemecahan masalah, analisis, prediksi, dan perasaan. Belajar kognitif adalah teori belajar yang lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar. Nah, tokoh-tokoh kognitivisme yaitu Jean Piaget, Jerome Brunes, Ausubel, dan Robert M. Gagne. 1. Jean Piaget. Teorinya disebut kognitif developmental. Dalam teorinya, Piaget memandang bahwa proses berpikir sebagai aktivitas gradual dan fungsi intelektual dari konkret menuju abstrak. Dalam teorinya, Piaget memandang bahwa penelitiannya mengenai tahap-tahap perkembangan pribadi serta perubahan umur yang mempengaruhi kemampuan belajar individual. Menurut Piaget, pertumbuhan kapasitas mental memberikan kemampuan-kemampuan mental yang sebelumnya tidak ada. Pertumbuhan intelektual adalah tidak kuantitatif, melainkan kualitatif. 2. Jerome Bruner dengan discovery learning-nya. Brunner menekankan bahwa proses belajar akan berjalan dengan lancar dan kreatif jika guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan suatu konsep, teori, aturan, atau pemahaman melalui contoh-contoh yang ia jumpai dalam kehidupan. Brunner meyakinkan bahwa pembelajaran tersebut adalah muncul dalam 3 cara, yaitu bentuk, enaktif atau ikonik, dan simbolik. Pelajaran enaktif mengandung sebuah kesamaan dengan kecerdasan interawi dalam teori Piaget. Pengetahuan enaktif adalah mempelajari sesuatu dengan memanipulasi objek melakukan pengetahuan tersebut daripada hanya memahaminya.
Anak-anak didik sangat mungkin paham bagaimana cara melakukan lompat tali. Ada juga yang menggambarkan bahwa teori belajar kognitif itu ibarat komputer. Prosesnya dimulai dengan memasukkan data, kemudian mengelolanya sehingga mendapatkan hasil akhir. Beberapa tokoh yang berperan. Terima kasih. Baik, saya Ferdi Satria dengan NPM 2021220503. Di sini saya akan memaparkan materi tentang teori belajar menurut David Ausubel dengan Robert M. Gagne. Teori belajar bermakna Ausubel, psikologi pendidikan yang diterapkan oleh Ausubel adalah bekerja untuk mencari hukum belajar yang bermakna. Berikut ini konsep belajar bermakna menurut David Ausubel, yaitu ada dua jenis belajar. Yang pertama, belajar bermakna, dan yang kedua yaitu belajar menghafal. Belajar bermakna adalah suatu proses belajar di mana informasi baru dihubungkan dengan struktur pengertian yang sudah dipunyai seseorang yang sedang belajar. Sedangkan belajar menghafal adalah siswa berusaha menerima dan menguasai bahan yang diberikan oleh guru atau yang dibaca tanpa makna. Berdasarkan uraian tersebut, belajar bermakna menurut Ausubel adalah suatu proses belajar di mana peserta didik dapat menghubungkan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah dimilikinya, agar pembelajaran tersebut bermakna. Hal ini diperlukan dua hal, yakni pilihan materi yang bermakna sesuai tingkat pemahaman dan pengetahuan yang dimiliki siswa, dan situasi belajar yang bermakna yang dipengaruhi oleh motivasi. Dengan demikian, kunci keberhasilan belajar terletak pada kebermaknaan bahan ajar yang diterima atau yang dipelajari oleh siswa tersebut. Kemudian, ada teori belajar menurut Gagne. Teori belajar Robert M. Gagne merupakan perpaduan yang seimbang antara behaviorisme dan kognitivisme, yang berpangkal pada teori pemrosesan informasi. Pada teori pemrosesan informasi, timbul adanya interaksi antara kondisi internal dan eksternal individu. Berdasarkan model belajar pemrosesan informasi, Gagne menjelaskan 8 fase eksternal dalam satu tindakan belajar. Yang pertama, fase motivasi. Kemudian yang kedua, fase pengenalan. Yang ketiga, fase perolehan. Yang keempat, fase retensi. Kemudian yang kelima, fase pemanggilan. Dan yang keenam, fase generalisasi. Yang ketujuh, fase penampilan. Dan yang kedelapan adalah fase umpan balik. Baik, sekian materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nahal, dan di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai implikasi teori kognitif dalam pembelajaran. Nah, sebelum saya mulai, kita harus mengerti bahwa cara berpikir dan bahasa yang digunakan oleh anak-anak itu berbeda jauh dengan cara berpikir orang dewasa. Oleh karena itu, guru sebagai pengajar juga harus menggunakan bahasa yang sesuai dengan cara berpikir anak. Anak-anak akan belajar lebih baik apabila dapat menghadapi lingkungan yang sama baiknya. Dan pengajar atau guru harus membantu anak agar dapat berinteraksi dengan lingkungan sebaik-baiknya. Bahan yang harus dipelajari anak hendaknya dirasakan baru, akan tetapi terasa tidak asing juga. Berikan peluang agar anak belajar sesuai tahap perkembangannya. Dan di dalam kelas, anak-anak hendaknya diberi peluang untuk saling berbicara dan saling diskusi satu sama lain. Nah, apa hal selanjutnya yang bisa kita lakukan? Yaitu yang pertama, dorong mereka untuk berpikir tentang materi pelajaran dengan cara yang akan membantu mereka mengingatnya. Contohnya, ketika mengenalkan konsep mamalia, minta siswa atau minta mereka untuk memberikan banyak contoh sebanyak-banyaknya. Lalu yang kedua, bantu siswa mengidentifikasi hal-hal yang paling penting bagi mereka untuk dipelajari. Contohnya, berikan pertanyaan kepada siswa yang harus mereka coba jawab sementara mereka membaca buku teks mereka. Masukkan pertanyaan yang mengharuskan mereka untuk menerapkan
apa yang mereka baca dalam kehidupan mereka sendiri. Nah, lalu berikan pengalaman yang akan membantu siswa memahami topik-topik yang mereka pelajari. Ketika mempelajari cerita-cerita pendek, bagilah siswa ke dalam kelompok-kelompok kecil, lalu instruksikan untuk membahas mengenai makna tersirat di dalam setiap cerita untuk membangun daya pikir dan daya imajinasi mereka. Lalu, kaitkan ide-ide baru dengan hal-hal yang telah diketahui dan yang telah diyakini siswa tentang dunia ini. Nah, mungkin hal yang saya sampaikan tadi merupakan salah satu dari banyaknya implikasi teori kognitif dalam pembelajaran. Saya harap apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Mohon maaf atas semua kekurangan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.